Bruder Mance, Ya, terima kasih sudah mau sharingkan pengalaman. Narasi, kisah panggilan kurang lebih berapa tahun? 10 tahun, Sejak 2000. 2012. Oke. Bruder Mance, nama lengkap? Metrianus Mance, Anak keberapa? anak keempat dari 7 bersaudara. Wih, lantang sekali. Dia memang pemazmur. Belum gerak-gerik sebentar karena dirgen juga. Oke. Anak keberapa tadi? Anak keempat, Keempat. Bapak mama masih ada. masih. Dan bapak mama datang semua ya kemarin ya? Ya, datang semua. Oke. Kurang lebih lah. Sejak awal orang tua dukung engkau masuk biara. Ya. Atau jadi dukung masuk biara umumnya atau dukung jadi bruder? Atau Sebelumnya, pernah mendukung jadi imam? Macam Ya. gitu. sebelumnya memang saya sudah punya keinginan, punya mimpi ingin masuk seminari, tapi kedua orang tua saya tidak mengizinkan. Waktu SD atau SMP? SMP, SMA iya. juga. Izin mau tes masuk seminari, tetapi tidak diizinkan oleh kedua orang tua saya dengan berbagai alasan dari mereka lah. Nah, tapi pas waktu saya tamat SMA, Iya. disitulah hati kedua orang tua saya terbuka untuk mengizinkan saya masuk bergabung dalam hidup membiara. Iya. Dan memang sebelumnya mereka merasa keberatan, Iya. ya karena yang pertama itu tentu dari faktor ekonomi. Ya. Mereka memikirkan faktor ekonomi, tetapi setelah diberi penjelasan oleh seorang bruder yang menjadi motivator saya saat itu, Iya. disitulah mereka mulai membuka hati dan mengizinkan saya untuk masuk Iya. bergabung dalam hidup membiara. Ketika tidak mendukung dulu, bilang tadi berbagai alasan. Yang paling besar itu apa? Masalah yang paling besar buat mereka itu yang pertama itu dari biaya, dan juga Oh iya, biaya. mama saya tidak mengizinkan saya untuk pergi jauh. Oh iya. Ya, itu yang paling utama juga dari mama Dan saya. saya dengar engkau benuming di ND. Orang tua sudah tahu belum ya? Pasti mama senang kan karena tidak jauh. Dari Manggarai, Ya, Manggarai Timur, Manggarai Timur. Paroki Lengko Ajang, Ya, Paroki Lengko Kuskupan Ruteng. Mama bisa pulang pergi kunjung. Atau engkau bisa pulang pergi ke kampung dalam 1 hari bisa, dalam 2 hari bisa. Dan alasan itu sudah tidak ada lagi sekarang. Sekarang Karena sudah sudah tidak ada mendukung. lagi. Sudah mendukung. Apalagi mereka datang. Dulu ada kakak kelas kami yang orang tuanya tidak dukung dia jadi imam. Ya. Sehingga ketika dia kaul kekal, ketika tabisan diakon, saya tidak tahu tabisan imamnya, orang tuanya tidak datang. Tidak datang. Lalu siapa yang datang? Omnya, tetapi diam-diam. Tidak dikasih tahu kepada siapapun. Ya. Kasih tahu kepada tanta juga tidak. Dia hanya bilang saya ke barat misalnya, padahal dia ke timur untuk keperluan kaul kekal dengan tabisan diakon. Bayangkan, ada pengalaman seperti itu. Sehingga kurang lebih pengalaman Bruder Mance dari tidak mendukung karena alasan tertentu, lalu mendukung sampai sekarang, saya kira itu hal bagus, patut disyukuri. Macam sejuk sekali saya ya. Oke, moto apa? Kaul kekal. Moto, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, dari Mazmur bab 40 ayat 2. Oke, maksudnya apa itu? Moto ini saya pilih sejak saya masuk postulan. Oh, Ya. Kebetulan dalam seharian kenapa hidup saya, bilang saya spontan karena tidak semua orang sudah ada moto masih pada tidak menjadikan sebagai moto, Oke. tetapi sebagai kekuatan saya dalam hidup iya saya. dalam menjalaninya. Ya. Dan waktu itu saya mencoba untuk membuka-buka Alkitab. Ya. Saya menemukan dalam kitab Mazmur itu ayat yang menurut saya itu sangat berkesan sekali buat saya. Itu adalah doa dan syukur judulnya. Dan di situ ada isi bacaan yang tertulis, aku sangat menanti-nantikan Tuhan dan Ia mendengar teriakku minta tolong.
Mengapa saya memilih bacaan ini sebagai moto saya Ya. saat ini? Itu karena dalam seharian hidup saya tuh, dalam melakukan hal apa saja, saya selalu berharap kepada Tuhan. Ya. Perjalanan selama 10 tahun. Oke. Studi apa? Bidang Ilmu keperawatan. Bruder Mance sendiri yang memilih profesi itu dan belajar dan lain-lain, atau pembesar tunjuk? Ya, memang saya sendiri yang memilih. Ya. Apa Ya. yang membuat engkau tertarik pada profesi itu? Ya, satu hal yang membuat saya tertarik mengapa saya memilih profesi menjadi seorang perawat. Ya. Saya senang dalam hal melayani. Itu yang paling apa untuk saya. Ya. Dan memperhatikan orang-orang yang mengalami banyak kesulitan, contohnya orang sakit itu, saya senang sekali untuk memperhatikan mereka. Itu yang memotivasi saya. Dan saya sudah rasakan. Tempo hari saya sakit, dia gesit antara makan dan lain-lain. Semacam berada di rumah, tapi ya kita berada di rumah sakit seperti itu. Kurangnya infus saja. Lain-lainnya aman. Tapi kan banyak perawat di luar, Bruder. Ya, Apa yang khusus? untuk saat ini, memang satu hal yang membuat saya lebih tertarik sehingga saya lebih terkesan untuk memilih menjadi seorang perawat itu, karena kalau saya lihat di dunia keperawatan, pasien itu banyak yang mengeluh. Ya. Ini bukan kita mengintimidasi dunia Ya, kesehatan, ya. tapi dari pengalaman saya, banyak pasien yang mengeluh bahwa dari berbagai pelayanan itu mereka lebih kepada tindakan medis, Ya. dan buat saya untuk tindakan medis itu saya jadikan sebagai nomor 2 dalam pelayanan untuk orang sakit. Oke. Tapi paling buat saya dalam melayani orang sakit itu yang paling utama adalah komunikasi kepada mereka seperti apa. Oke. Karena dengan memberikan komunikasi yang baik tentu akan memberikan kenyamanan kepada mereka. Oke. Dan dengan begitu tingkat kesehatan kesembuhan untuk mereka itu bisa dinyatakan meningkat. Aspek misinya di situ. Ya, untuk saya. Saya lebih tertarik dalam dunia keperawatan ini, saya lebih tertarik kepada komunikasi keperawatan. Komunikasi dengan pasien. Dan dengan cara itu pasien terbantu juga dalam proses pemulihannya. Ya. Ada pengalaman tentang itu? Ada. Ya. 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 Bagaimana? Pengalaman terkait memberikan pelayanan kepada pasien melalui komunikasi sudah pernah saya terapkan. Ya. Waktu saya masih di bangku kuliah. Ya. Dan saya tinggal di Software di Surabaya. Ya. Tentu seperti yang kita ketahui bahwa di komunitas Software di Surabaya itu selain dia komunitas untuk para konfrater Surabaya, tetapi juga menerima konfrater-konfrater yang datang dari berbagai daerah. Termasuk saya dulu 2013 saya kurang untuk lebih melakukan 4 perawatan bulan di sana. Nah, di situ selain mereka melakukan perawatan di rumah sakit, tentu RKZ ya di RKZ. Apa? Kuliah di Stikes. Ya. RKZ. Okay. Tentu di situ juga mereka membutuhkan pelayanan selain pelayanan dari tenaga kesehatan di rumah sakit, tentu perhatian dari kita yang berada di komunitas juga itu yang paling utama. Di rumah. Dan di situ saya buat ada beberapa konfrater yang saya terapkan terkait komunikasi itu kepada mereka, dan puji Tuhan dengan saya terapkan itu terbukti bahwa mereka merasa nyaman ketika berada bersama saya dan terbantu dan bisa disembuhkan. Artinya proses pemulihan itu kurang lebih berjalan dengan baik, lancar. Oke. Ya. Selama 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun. Ini langsung to the point. Ada tantangan kah? Memang tantangan itu setiap orang, bukan hanya kita sebagai seorang biarawan atau biarawati, orang awam di luar juga tentu punya tantangan. Ya. Tapi bagi saya, bagaimana saya mengendalikan diri dari setiap tantangan yang saya hadapi itu, yang saya dalam diri saya itu, tanamkan dalam hati saya itu, saya selalu kembali kepada SPD dan juga keluarga.
Tantangan yang paling berat yang saya temukan itu ketika saya masuk di tingkat student sebagai seorang biarawan student Di Surabaya. di Surabaya. Itu tantangan berat saya, itu bukan dari diri saya sendiri, tapi juga dari luar. Ya. Dari luar itu saya temukan berbagai banyak tantangan, tentunya yang membuat saya tertekan, yang membuat saya down, Ya. membuat saya jenuh. Ya. Tetapi di saat seperti itu, saya selalu berpikir bahwa banyak orang yang mendukung saya Ya. untuk terus berjalan di jalan ini, Ya. untuk terus menekuni Ya. panggilan Tuhan. Dan di situ saya terbantu, Ya. setidaknya buat saya merasa kuat. Praktisnya untuk hadapi tantangan itu bagaimana? Praktis, saya selalu Sendiri yang bergelut atau minta bantuan orang dan orang bersedia dan lain-lain? Sejauh ini saya selalu bergelut pada diri sendiri. Saya selalu kembali kepada diri sendiri. Ya. Karena bagi saya yang bisa mengatasi itu semua adalah diri saya sendiri. Walaupun ada orang yang bisa membantu saya, tetapi tidak selamanya belum diri saya terima apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan dulu praktek di mana? Praktek di sebelum kuliah. Saya di saat kuliah saya kira. Saat kuliah kami praktek, saya dapat tempat praktek di Rumah Sakit RKZ. Ya. Terus di salah satu klinik kebidanan di Surabaya, di Perak. Ya. Terus di salah satu puskesmas juga di Surabaya. Dan juga di Rumah Sakit Jiwa Menur. Kok banyak begitu? Itu memang programnya? Programnya dari kampus. Itu beda tahun? Atau pada semester atau tahun yang sama? Pada semester yang sama dan juga pada tahun yang berbeda. Yang di Rumah Sakit Menur itu? Di Rumah Sakit Menur itu saya semester 5. Semester 5? Ya. Oh ya. Dan engkau kan cerita beberapa hal itu terkait praktik di rumah sakit. Engkau mengalami bagaimana di sana? Jujur saya katakan bahwa Rumah sakit jiwa tuh itu? Iya, rumah sakit jiwa. Dulu saya tuh sangat takut dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Ya. Itu saya sangat takut. Tapi ketika saya terjun langsung ke lapangan dan melayani mereka. Engkau dengan beberapa teman? Dengan beberapa teman. Ya. Memang hari pertama saya tidak berani untuk mendekatkan diri kepada mereka. Menur. Karena saya masih terbawa dengan saya punya rasa takut. Pasien banyak? Pasien banyak sekali. Dan pasien yang saya layani waktu itu adalah semuanya itu adalah laki-laki, pasien laki-laki. Dirawat inap. Dirawat inap. Tapi dalam perjalanan waktu kurang lebih 1 minggu itu dengan sendirinya muncul rasa takut. Dengan sendirinya rasa takut dalam diri saya itu hilang. Karena saya tipe orang yang memiliki rasa kasihan kepada orang yang mengalami empati. Empati terhadap orang yang mengalami kesulitan atau kesusahan apa saja yang mereka alami. Jadi situ saya berjuang untuk mematikan saya punya rasa takut dan menghidupkan rasa semangat dalam diri saya untuk memberikan pelayanan kepada mereka secara tulus dengan ketulusan saya. Adakah yang engkau ambil dari mereka untuk hidup? Atau dari pasien secara keseluruhan, atau ada yang khusus juga bisa? Yang pertama itu untuk menikmati hidup. Tentunya itu untuk saya. Yang saya ambil dari mereka itu menikmati hidup. Walaupun dengan situasi seperti itu, tapi mereka bisa menikmati. Mereka merasakan kebahagiaan hidup mereka, menjalani hidup mereka dengan tidak membebani orang lain. Itu yang saya ambil dari mereka. Karena mereka menjalani hidup itu bukan dengan tidak menyadarkan diri, tapi karena bukan tidak sadar bukan karena tidak sadar diri, tetapi karena mungkin karena kondisi mereka seperti itu, sehingga karena sakit. Karena kondisi mereka seperti itu, maka mereka mengalami hal-hal yang menurut orang lain itu kalau dikatakan oleh bahasa awam tidak normal. Tidak normal, aneh, dan lain-lain. Oke, Bruder Mance. Terima kasih Bruder Mance. Tentu sharing dari bukan hanya Bruder Mance tapi teman-teman yang lain juga sangat bermanfaat. Bukan hanya untuk
menyegarkan ingatan para bruder sendiri, tapi juga untuk saya dan untuk teman-teman yang menikmati sajian di Katolik TV. Amin. Profisiat, salam bahagia untuk Ikrar Kaul Kekal. Terima kasih banyak, Pater.